Shalom adik-adik. Yes. Kita berjumpa kembali. Kita akan mau beribadah kepada Tuhan. Kita mau katakan kepada Tuhan, Bapa Engkau baik, Bapa Engkau baik. Berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik buat pagi hari ini, buat kasih setia Tuhan, penyertaan Tuhan yang luar biasa di dalam kehidupan kami. Kami anak-anak sekolah minggu beribadah kepada Tuhan. Kami percaya Tuhan menyertai setiap kami. Biarlah ketika kami beribadah mendapatkan anugerah yang luar biasa daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Hari ini kita akan mau memuji Tuhan, kita akan mau meninggikan nama Tuhan, kita katakan haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Ku tak dapat hidup tanpa Yesus bersamaku. Dia sumber segalanya. Haleluya. Saya perlu Yesus. Saya perlu Yesus. Oh yes. Saya perlu Yesus. Oh yes. Saya perlu Yesus di hidupku. Saya perlu Yesus. Saya perlu. Saya perlu Yesus. Oh yes. Saya perlu Yesus. Oh yes. Saya perlu Yesus di hidupku. Saya perlu Yesus. Aku mau ikut. Aku mau ikut. Aku mau ikut. Aku mau ikut Tuhan. Bukan ikut, bukan ikut, bukan ikut-ikutan. Bukan karena Bapa, bukan karena Mama, bukan karena Adik dan juga Kakak. Bukan karena terpaksa, bukan karena hadiah, tapi karena cinta Tuhan. Cinta.
Pertama mendengarkan firman Tuhan, kita katakan kepada Tuhan, kubuhkah hatiku. Kubuhkah hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirman-Lah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus, Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Roh Kudus yang manis, Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Anak Tuhan yang manis, anak Tuhan yang manis, anak Tuhan yang manis, anak Tuhan yang manis. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur, kami sudah memuji dan mempermuliakan nama Tuhan Yesus. Dan saatnya kami anak-anak-Mu akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tuhan Yesus pimpin kami, menolong kami. Dalam firman Tuhan yang kami dengar hari ini menjadi kekuatan, menjadi pengharapan bagi setiap kami. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Shalom adik-adik, shalom minggu semuanya. Selamat pagi, puji Tuhan. Hari ini bisa kembali lagi di tema kita seputar kebangkitan Tuhan Yesus. KFV harap adik-adik mengikuti ibadah sekolah minggu dengan baik, karena hari ini KFV mau melanjutkan cerita KFV, siapa-siapa lagi orang-orang yang ditemui Tuhan Yesus ketika Tuhan Yesus bangkit. Nah adik-adik, kali ini KFV mau bercerita dari kitab Lukas pasal 24 ayatnya yang ke-13 sampai ayatnya yang ke-35. Di dalam kisah itu adalah kisah di mana Tuhan Yesus menampakkan diri kepada dua orang murid yang berjalan ke Emmaus. Coba adik-adik ikuti KFV di rumah masing-masing. Emmaus ya. Emmaus itu adalah nama sebuah kota. Seperti adik-adik dan KFV tinggal di kota Malang, murid-murid pada saat itu akan pergi ke satu kota yang namanya Emmaus. Dalam perjalanan mereka ke kota Emmaus itu, mereka bercakap-cakap dan bercerita-cerita satu sama lain tentang apa yang terjadi akhir-akhir ini di tempat mereka atau di Yerusalem. Ketika mereka berdua sedang ngobrol dengan wajah yang sedih, Tuhan Yesus datang di antara mereka dan berjalan bersama-sama dengan mereka. Waktu Tuhan Yesus berjalan-jalan dengan mereka, Tuhan Yesus bertanya, apa yang sejak tadi kalian perbincangkan? Lalu mereka kaget sekali. Mereka katakan, apakah kamu satu-satunya orang di tempat ini yang gak tahu apa yang terjadi akhir-akhir ini? Tentang Yesus yang mati, dan beberapa murid-murid atau orang-orang di kalangan kami mengatakan bahwa dia bangkit. Jadi kami sedang bercerita dan kami sedih. Wah, adik-adik. Lalu di dalam kisah ini Tuhan Yesus berbicara kepada mereka dan mulai menjelaskan kepada mereka apa isi dari kitab para nabi tentang apa yang akan terjadi kepada Yesus itu. Lalu walaupun mereka nggak kenal siapa Yesus, hati mereka itu sepertinya merasa dekat sekali, tapi kok kayaknya nggak kenal seperti itu kan. Lalu waktu mereka sudah tiba di tempat tujuan mereka, tiba-tiba Yesus bilang mau pergi dan mereka menahan Yesus, katanya tunggu
kita makan dulu bersama di malam hari. Ketika mereka duduk makan bersama, Tuhan Yesus memecah-mecahkan roti lalu membagi-bagikan kepada mereka berdua. Ketika Tuhan Yesus melakukan itu, barulah mereka sadar kalau yang sejak tadi bersama-sama dengan mereka itu adalah Tuhan Yesus. Dan seketika itu juga Tuhan Yesus hilang. Wah, adik-adik, saking gembiranya, saking senangnya hati mereka, mereka yang tadinya di Emmaus kembali ke Yerusalem. Padahal jarak dari Emmaus ke Yerusalem itu ada 7 mil jauhnya, sangat jauh. Tapi mereka cepat-cepat kembali kepada murid-murid Yesus yang lain untuk menceritakan apa yang terjadi dalam perjalanan mereka dan bagaimana mereka berjumpa dengan Tuhan Yesus. Nah, dari cerita kita hari ini, Kevi mau kasih 2 poin buat adik-adik. Yang pertama, ketika kamu sedih seperti murid-murid Tuhan Yesus, ketika mereka merasa sendiri, ketika mereka merasa Tuhan yang selama ini mereka harapkan tiba-tiba mati, lalu mereka bingung kenapa sekarang katanya sudah bangkit. Dalam ketidakpercayaan mereka itu, mereka selalu disertai sama Tuhan Yesus. Sama halnya dengan kita. Yang pertama, ketika kamu sedih, percayalah ada Tuhan Yesus yang selalu menyertaimu. Ketika kamu bimbang, ketika kamu bingung, apapun yang sedang terjadi di hidupmu, ingat ini. Seperti 2 orang murid yang disertai Tuhan Yesus pun mau menyertai kamu senantiasa. Walau di saat kamu sedih, ada Tuhan Yesus. Dia Allah Immanuel, Allah yang selalu beserta dengan adik-adik dan juga Kak Evi. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, tadi Kak Evi sudah sempat bilang ketika murid-murid bingung dengan apa yang terjadi, Tuhan Yesus menjelaskan kepada mereka tentang Tuhan Yesus dari kitab-kitab para nabi untuk memberitahu tentang apa yang akan terjadi pada Yesus. Sama adik-adik dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, anak-anak terang. Ketika kamu bingung, ketika kamu bimbang, ketika kamu sedih seperti murid-murid yang lain, Tuhan Yesus akan meneguhkan kembali kita atau mengingatkan kembali kita tentang janji-janji Tuhan Yesus yang Tuhan Yesus taruh di dalam Alkitab. Apa yang tertulis di dalam Alkitab ini ada begitu banyak janji yang Tuhan Yesus mau bilang kepada kita semua supaya kita hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, jadi anak-anak yang takut akan Tuhan dan tetap percaya terhadap janji-janji Tuhan. Dan Kak Evi berharap semua adik-adik, apapun kondisimu saat ini atau nanti sampai kamu besar nanti, ketika kamu bimbang dengan hidupmu, ketika kamu sedih atau ketika kamu mulai ragu-ragu tentang siapa itu Tuhan, apakah betul dia Tuhan, kembali ke firman Tuhan. Kita kembali belajar apa yang firman Tuhan katakan tentang siapa itu Yesus. Amin adik-adik. Di dalam kehidupan kita setiap waktu, mulailah dengan suka membaca Alkitab. Dengan begitu kita makin hari makin mengenal siapa Tuhan Yesus. Nah, minggu depan Kevi akan melanjutkan kisah-kisah tentang siapa lagi orang-orang yang dijumpai Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesus mau kita belajar apa dari mereka. Oke adik-adik, demikian cerita firman Tuhan Kevi pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Kita doa Bapa kami, 1, 2. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Ada yang terkasih dalam nama Tuhan, video kita sudah selesai dan jangan lupa ikuti video-video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.